Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diah Patriana Setyaningsih, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Balikpapan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, terutama pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah dasar teknik kendali yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada konsep dasar teknik kendali serta keterampilan praktis dalam melakukan pemodelan sistem dinamik, analisis dan evaluasi kinerja sistem kendali, serta melakukan perancangan pengendali sistem dengan menggunakan MATLAB sebagai tool dalam pemodelan, simulasi, analisis, evaluasi, dan perancangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK. CPMK yang pertama adalah memahami konsep, dasar teknik kendali, pemodelan sistem dinamik, transformasi Laplace, pemodelan ruang keadaan, kinerja sistem, kestabilan sistem, serta pengendalian sistem. CPMK yang kedua menerapkan konsep, pemodelan sistem dinamik, transformasi Laplace, tempat kedudukan akar pada penilaian kinerja sistem. CPMK yang ketiga menganalisis tempat kedudukan akar, tanggapan transien dan steady state system, tanggapan frekuensi sistem, serta kestabilan sistem. CPMK yang keempat mengevaluasi kinerja sistem kendali pada domain waktu dan domain frekuensi. CPMK yang kelima merancang pengendali sistem P, PI, PID, dan kompensator untuk memperbaiki kinerja sistem kendali. Materi perkuliahan dasar teknik kendali meliputi pengertian sistem dan sistem kendali, pemodelan sistem dinamik, transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace, diagram blok dan diagram aliran Mason, pemodelan ruang keadaan, karakteristik sistem umpan balik, tanggapan transien dan steady state dari sistem, tanggapan frekuensi dari sistem, analisis kedudukan akar, analisis kestabilan root Hurwitz, desain controller, desain kompensator. Bobot penilaian pada mata kuliah ini, kuis dan keaktifan 10%, tugas baik kelompok maupun perorangan 15%, simulasi untuk perorangan 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Metode pembelajaran adalah penyampaian materi secara daring melalui platform Zoom, luring melalui platform Sistem Informasi Akademik Fakultas Teknik atau SISAKTI untuk akses kehadiran, pemberian dan pengumpulan tugas. Kemudian diskusi kelompok oleh mahasiswa dilakukan secara mandiri, komunikasi di dalam kelas melalui grup WhatsApp. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas dasar teknik kendali pada sesi keempat yang membahas mengenai diagram blok, sistem, dan reduksi diagram blok. Selamat menyaksikan. Selamat sore adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, hari ini kita masuk ke minggu keempat untuk
mata kuliah dasar teknik kendali. Topik kita adalah mengenai diagram blok dan reduksi diagram blok. Ya, sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan berjalan dengan lancar. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Dan Ibu juga mengingatkan agar Anda jangan lupa untuk mengisi absennya di Sisakti. Oke? Ibu akan mengingatkan kembali capaian pembelajaran mata kuliah yang sesuai dengan topik hari ini adalah CPMK yang kedua, yaitu menerapkan konsep pemodelan sistem dinamik, transformasi Laplace tempat kedudukan akar pada penilaian kinerja sistem. Kemudian untuk topik khusus minggu keempat yaitu adalah sebagian dari CPMK 2 yaitu sub CPMK 3 yang diharapkan mahasiswa mampu merepresentasikan sistem kendali dalam bentuk diagram blok dan juga mahasiswa mampu melakukan reduksi diagram blok ya untuk memperoleh fungsi alih sistem. Indikator penilaiannya bagaimana? Anda dapat menyusun diagram blok, dapat melakukan reduksi diagram blok dengan tepat. Berikut adalah peta mata kuliah dari dasar teknik kendali untuk melihat kedudukan kita di mana. Untuk hari ini adalah mempelajari diagram blok yang merupakan bagian dari pemodelan sistem dinamik. Baik, kita review dulu dari pertemuan sebelumnya, yaitu pengantar sistem kendali. Ada yang masih ingat apa perbedaan mendasar sistem kendali loop tertutup dan loop terbuka? Silakan. Atas nama Alif, izin menjawab, Oke. Bu. Silakan Alif Fadila. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan. Perbedaan antar sistem loop tertutup dan terbuka ya, Bu. Untuk sistem loop terbuka itu dia adalah suatu sistem di mana hasil daripada outputnya itu tidak bisa dikembalikan sebagai feedback untuk mengendalikan kondisi berikutnya atau kondisi yang diinginkan berikutnya. Sedangkan kalau untuk loop tertutup, outputnya itu berperan sebagai feedback kembali dari sistem untuk dijadikan referensi, di mana kondisi kedua dari output yang diinginkan dari sistem yang kita rancang. Loop terbuka tadi itu suatu sistem kendali yang tidak memberikan feedback ke aksi yang mempengaruhi aksi kendali, Bu. Contohnya mesin cuci otomatis, di mana mesin cuci itu sesuai waktu yang diset. Misalnya kita setting 30 menit, Ibu, atau gimana ya knopnya, pokoknya 30 menit tanpa peduli apakah baju itu benar-benar bersih atau tidak, dia stop, Ibu. Baik, ya. Ibu. Makasih Rizky Arisandi dan Alif Fadila. Ya, jadi kalau loop terbuka, outputnya tidak bisa mempengaruhi aksi kendali. Ya, yang sudah terjadi ya tidak bisa dikoreksi. Yang tertutup karena ada komponen tambahan bisa mendeteksi output dan dijadikan informasi kepada controller untuk memperbaiki. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian di minggu kedua, kita mempelajari mengenai pemodelan sistem mekanik. Hukum apa saja itu yang dipakai di pemodelan sistem mekanik? Hukum Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Jadi kita punya massa, kemudian punya pegas, kemudian biasanya ada sistem redamannya di sini. Ya, ini misalnya diikatkan di sini. Kemudian bisa ditarik. Ya, jadi pada posisi kesetimbangan dia diam. Ya, ini M. Kemudian ini adalah dari ada konstanta pegas K kali perpindahan. Posisinya ini berapa X, ya. Kemudian kalau Anda tarik berikan gaya luar, maka X-nya akan berubah. Ya, nanti gaya pada
pegas itu adalah K dikalikan X. Kemudian di sini ada redaman, dia ada konstanta redaman ya seperti disebutkan tadi oleh Rizky Arisandi, B. B itu dikalikan dengan kecepatan. Kemudian massa sendiri dikalikan dengan percepatan sistem. F sendiri adalah gaya yang kita berikan, gaya luar. Ya, kalau kita tarik, kemudian kita lepaskan, maka kita ingin tahu di mana posisi benda ini pada akhirnya. Ya. Selain pemodelan sistem mekanik, ada juga pemodelan sistem elektrik, elektromekanik. Ya, kalau di mekanik hukumnya hukum Newton. Kalau di elektrik, elektromekanik kita menggunakan hukum Kirchhoff ya, ada hukum pembagi arus, hukum pembagi tegangan, tergantung dia rangkaiannya paralel atau seri. Oh, Eliezer udah mengantuk. Oke, kemudian pada saat kita menghitung fungsi alih ya. Iya, Bu. Ya, apa itu fungsi alih, Khairul Huda? Setahu saya fungsi alih itu model yang menyatakan rasio antara transformasi Laplace dari output dengan transformasi Laplace dari input pada suatu linear, Bu. Dengan apa? Ada kondisi apa khusus itu? Dengan syarat awal 0. Baik, sekarang kita baru masuk ke bab yang keempat. Apa itu diagram blok? Diagram blok adalah representasi secara grafis ya dari suatu sistem ya yang menghubungkan atau merepresentasikan yang dinamakan dengan sistem itu sendiri. Ada inputnya, ada proses, kemudian ada keluaran. Nah, proses ini biasa kalau di sistem kendali kita sebutnya plan ya, plan sistem juga ya, proses suatu yang ingin dikendalikan, sistem atau proses yang ingin kita kendalikan. Kemudian setiap blok ya, blok yang disebut blok sebetulnya adalah yang GS, yang bloknya itu yang GS. RS-nya sendiri adalah input. RS-nya sendiri adalah input, CS-nya itu adalah keluaran. Berikut adalah elemen-elemen diagram blok. Ya, ada summing point, ada take off point. Ya, ini bloknya, blok fungsi alih. Kemudian ini anak panah sinyalnya. Kemudian ini adalah titik penjumlahan. Ya, ada summing point, ada take off point. Kalau Anda lihat, ini adalah contoh diagram blok sistem loop tertutup. Ya, ini adalah plannya. Kemudian ini adalah feedbacknya. Ini input dengan output. Ini sebetulnya tidak blok ya, ini masukan, tidak diberikan blok. Kemudian bagaimana kita bisa menghitung fungsi alihnya? Error, Ibu lupa ininya, dikalikan GS. Nah, jadi E-nya nanti kita ganti dengan yang di atas. Ya, kita ganti yang di atas. Oke, jadi kalau kita tuliskan kembali, CS sama dengan E-nya kita ganti. E-nya tadi selisih ya. RS dikurangin CS HS. Kemudian dikali dengan GS. Ya, ini dalam kurung dikali dengan GS. Nah, ini udah kelihatan bahwa kita punya C dan R. Kita hapus dulu yang lain biar ada space. Jadi kita punya CS sama dengan RS dikali GS, kemudian dikurangin CS, HS, GS. Sehingga nanti yang sama-sama C dikumpulkan. CS ini ada plus CS kali HS, GS sama dengan RS kali GS. Jadi di sini CS-nya kita keluarkan karena sama 1 plus GSHS sama dengan RS kali GS. Kemudian yang satu lagi hubungan loop umpan balik. Ini yang tadi kita hitung. Ya, kalau Anda ketemu yang umpan balik tadi, bentuknya
akan sama seperti yang tadi sudah kita hitung sama-sama. Kemudian tanda plus ini karena dia umpan baliknya negatif. Ya, jadi perhatikan tandanya di sini, makanya diberi tanda plus minus. Bisa umpan balik positif, bisa umpan balik negatif. Jadi kalau kita mau melakukan manipulasi reduksi diagram blok, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu nilai akhir. Ya, nilai akhirnya dibuat sama. Oke. Demikian juga kalau memindahkan ini ya, setelah titik penjumlahan. Ini ada sinyal X, ini ada G. Ini titik penjumlahan. Ini tandanya positif semua, anggap. Outputnya berarti berapa ini outputnya? G, S ditambah X. Ya kan? Anggap ini XS. Sekarang kalau kita pindahkan, ya kita pindahkan titik penjumlahannya sebelum. Sekarang kalau kita pindah ke sini, ini belum kita ganti, tetap XS misalnya. Hasilnya bagaimana? 1 ditambah XS akan dikalikan dengan GS outputnya. Hasilnya bagaimana? GS 1 kali G ditambah XS kali GS. Hasilnya berbeda, ya kan? Satunya GS tambah XS, satunya GS tambah XS. Ada ketambahan ini, oleh karena itu Anda harus bagi sinyal inputnya ini dengan seper-GS. Atau dengan kata lain ditambahkan blok yang gainnya itu seper-GS. Ini X-nya. Tambahkan blok yang meng-cancel efek tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Baik. Kemudian di buku referensi Anda, buku Ogata, Anda bisa melihat lebih detail lagi bagaimana ini diagram blok awalnya, ya ada 2 titik penjumlahan, kemudian bisa ditukar tempatnya. Ini boleh ditukar. Ya, kemudian kalau dia ada seperti ini, boleh Anda pisah. Boleh ditukar tempatnya, dia tidak akan berpengaruh, boleh dipisah. Ini urutannya G1, G2 boleh ditukar, G2, G1. Hasilnya akan sama. Pada intinya, outputnya harus sama sebelum dan sesudah Anda pindah-pindah. Oke? Itu titik kuncinya. Ya, kuncinya outputnya harus sama. Jadi Anda ngeceknya seperti itu. Saya sudah betul belum ya ngerjainnya? Hasil akhirnya harus sama. Demikian juga yang ini, nanti Anda lihat kembali di buku referensinya ya. Oke. Ya, jadi pertama ini kalau tadi bloknya seri cascade, maka dia dikalikan aja. Kalau paralel dijumlahkan ya, plus minus. Kemudian kalau ada umpan balik bentuknya seperti ini, umpan balik maju, jalur maju dibagi 1 plus minus loopnya ya, GH. Kemudian kalau ada penggeseran titik cabang ya, penggeseran titik penjumlahan, ini yang harus Anda perhatikan. Ada manipulasi bagaimana meng-cancel efek nilai gain yang ikut terkalikan tadi ya. Prosedur umumnya kalau seri digabung menjadi 1 blok tunggal. Kalau paralel juga Anda bisa gabungkan, tapi tadi metodenya berbeda, 1 dikalikan, 1 dijumlahkan. Kemudian kalau dia ada huruf umpan balik, Anda reduksi dengan mencari gain umpan balik. Kemudian kalau ada pergeseran, nah ini pergeseran, Anda harus lihat hasil outputnya tetap sama, tidak berubah. Kemudian Anda ulangi lagi caranya dari 1 sampai 4, sampai dia cuma ada 1 blok aja. Lihat ini umpan balik negatif jadi 1 plus GH. Nanti Anda tinggal ganti nilai G-nya dengan nilai yang ada di sini. Oke? Jelas? Anda tinggal mengganti nilai G-nya tersebut dengan nilai dalam bentuk domain S. Nah, kalau ada seperti ini, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Ada yang ingin memberikan usulan? Anda cari dulu loopnya,
Kemudian ini juga Anda cari loopnya ya, masing-masing dicari loopnya, penggantinya ya, sehingga nanti Anda dapatkan ya. Jadi nanti ini dijadikan satu, yang ini juga dijadikan satu. Kemudian di sini ada tandanya penjumlahan ya. Tandanya penjumlahan bukan perkalian. Jadi nanti ditambahkan. Jadi ada titik penjumlahan. Nah, jadi nanti dapatnya adalah seperti ini. Yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Sehingga nanti Anda cuma dapat satu aja. Input, output. Ini fungsi alih pengganti. Ini adalah latihan yang harus Anda kerjakan. Nanti Anda kirim hasilnya langsung ke Google Drive ya untuk kuis hari ini. Mencari fungsi alih dari atau mereduksi sistem ini, diagram blok ini menjadi satu aja. Direduksi menjadi satu blok. Ini transfer functionnya berapa? Rumusnya tadi sudah diberikan. Kalau untuk yang umpan balik seperti ini, masih ada yang ingat? Transfer functionnya adalah sama dengan yang maju, GS. Kita tulis rumus secara umumnya aja dulu. 1, lihat ini umpan baliknya positif. Tadi Ibu bilang apa kalau positif tandanya menjadi negatif apa positif di sini? Negatif, Bu. Negatif. Kemudian ini GS kali HS. Nanti Anda tinggal ganti nilai G-nya, nilai H-nya, ya. Nah, itu nanti adalah fungsi alih pengganti. Demikian juga yang ini, yang multi loop. Kira-kira kerjakan mana dulu? Loopnya kerjakan. Kemudian ada loop yang lebih besar lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, sebelum kita tutup, Ibu minta Anda memberikan refleksi pembelajaran ya. Bagian mana tadi dari reduksi diagram blok menurut Anda yang paling sulit? Saya dulu Ibu. Ya, silakan. Menurut saya Bu ya yang lumayan bukan sulit sih Bu, lebih kayak mungkin prosesnya bakal lebih lama dari yang loop biasa tadi, diagram blok yang multi loop Ibu, karena kan dicari dulu satu-satu Ibu loopnya masing-masing loop, terus kemudian ditambahkan digabungkan ini. Baik. Kemudian juga mungkin kalau saat mereduksi Anda memindahkan titik cabang, memindahkan titik penjumlahan, ya itu juga harus hati-hati. Kemudian jika Anda diberi diagram blok yang baru, kira-kira langkah apa yang Anda lakukan? Apa yang bisa direduksi? Yang mana yang paling mudah? Jadi cari yang paling mudah dulu di dalam gambar diagram blok tersebut. Kalau bisa direduksi terlebih dahulu. Kemudian dilakukan manipulasi tadi. Ya, ini rangkuman untuk hari ini. Ya, diagram blok merepresentasikan sistem kendali secara grafis dengan menggunakan komponennya, yaitu ada bloknya, ada panahnya, ada titik penjumlahan, dan ada titik percabangan. Kemudian ada 5 aturan dasar reduksi. Apakah dia hubungannya seri, paralel, ada loop umpan balik, pergeseran titik cabang, atau pergeseran titik penjumlahan. Kemudian prosedurnya bagaimana? Bertahap. Dari loop yang di dalam, kalau tadi dia ada multi loop, yang di dalam disederhanakan terlebih dahulu, baru yang keluar. Jadi tinggal sisa satu blok saja. Ya, kemudian fungsi alih hasil reduksi nanti akan dijadikan dasar analisis. Jadi sebelum kita lakukan analisis kinerja, kita menyederhanakan diagram bloknya terlebih dahulu. Selain tadi kuis yang harus Anda jawab segera, ada juga homework ya, PR untuk reduksi diagram blok. Nanti Anda bisa lihat di Sisakti untuk penugasan. Silakan nanti dijawab. Ibu berikan waktu 1 minggu ya. Jadi sebelum perkuliahan minggu kelima, nanti Anda sudah mengirimkan jawabannya. Tadi kriteria penilaiannya, Anda tepat dalam menerapkan aturan, langkahnya lengkap,
sampai selesai satu fungsi alih pengganti, kemudian juga ya ini fungsi alih akhirnya ya, fungsi alih akhirnya nilainya tepat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik Ibu, kalau diizinkan bertanya Ibu, pertanyaannya terkait di lapangan Ibu. Jadi gini Bu, terkait sistem dengan gangguan disturbance tadi Bu, yang menggunakan superposisi, dalam sistem nyata di industri itu kayak seperti kontrol suhu atau kecepatan motor Ibu. Apakah analisis terhadap disturbance ini bisa diselesaikan dengan reduksi manual seperti tadi Ibu? Seperti yang tadi kita pelajarin, atau ada pendekatan lain saat parameternya berubah-ubah, Ibu? Pertama, Anda bisa melihat bagaimana sensitivitas dari sistem. Nanti disturbance tersebut dianggap sebagai input tambahan. Ya, input tambahan. Itu harus dilakukan analisis terlebih dahulu bagaimana pengaruh si disturbance terhadap outputnya. Kemudian yang perlu Anda ingat juga, kalau Anda menggunakan suatu sistem yang feedback, loop tertutup, maka nanti bisa kita lihat bahwa efek dari disturbance tadi tidak mempengaruhi output. Jadi sensitivitasnya akan berkurang, dia tidak sensitif terhadap disturbance. Ya, jadi kalau dalam sistem kendali, sensitivitas terhadap disturbance itu tidak diinginkan. Kalau sensitif kan berarti ada disturbance, dia akan terganggu. Yang kita inginkan adalah sistem yang lebih handal, lebih robust, ada gangguan dia tetap menghasilkan output yang diinginkan. Apakah ini menjawab pertanyaan Anda? Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke. Untuk preview, jadi intip-intip nanti minggu depan apa? Minggu depan kita akan mempelajari grafik aliran sinyal dan ruang keadaan. Ya, di sini ada grafik aliran sinyal, penguatan Mason, kemudian pemodelan ruang keadaan. Harap disiapkan juga materi untuk minggu depan sehingga Anda lebih siap. Kita tutup kuliah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jika Anda ada pertanyaan bisa tetap menghubungi Ibu ya lewat grup. Kemudian tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.